Ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Barat mendesak pemimpin negara-negara Muslim mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Dengan membawa atribut negara Palestina dan sejumlah spanduk, massa berorasi menyerukan kemerdekaan Palestina. Massa mendesak seluruh pemimpin negara-negara Muslim di dunia mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Si bela Palestina ini kan momentum hari resolusi jihad. Resolusi jihad yang juga berketepatan memang di bulan ini gitu ya. Ini kan hari pahlawan. Hari pahlawan itu ditenggarai dengan ada resolusi jihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu adalah bagian yang kami lakukan hari ini dalam hal pembelaan Palestina, dan tentunya kita menghimbau kepada penguasa-penguasa di negeri ini, kepada tentara-tentara di negeri ini untuk mereka itu siap untuk menyerukan jihad fisabilillah. Hingga kini tercatat lebih dari 43.000 warga Palestina meninggal dunia akibat penyerangan Israel, di mana 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir membuat Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seperti inilah banjir yang merendam permukiman yang mencapai 1 meter lebih pada Minggu dini hari. Menurut warga, banjir berasal dari luapan Kali Bekasi dan terus meningkat sejak Sabtu malam ke rumah-rumah warga. Akibatnya sebagian warga terutama lansia dan anak-anak diungsikan ke musola yang kondisinya lebih tinggi. Sedangkan sejumlah warga yang rumahnya berlantai 2 memilih untuk bertahan hingga banjir surut. Sebelumnya petugas Kali Bekasi telah memberikan himbauan kepada warga untuk menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sekitar 150 kepala keluarga di 2 RT terdampak banjir luapan Kali Bekasi. Sebagai upaya antisipasi, sejumlah perahu karet tetap disiagakan oleh petugas. Tapi kalau kiriman ini pasti banjir? Kalau kiriman dari Bogor, sekitar ya 600 lah, pasti masuk di sini. Pasti masuk sini ya. Kalau sekitar cuma 300 sih nggak masuk, paling di belakang, sampai di belakang luar. Iya. Memang di sana nggak ada tanggul atau penahan air gitu, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Nggak ada tanggul. Nggak ada ya. Memang berarti kalau imbasnya dari kiriman Bogor ini pasti banjir di sini? Pasti. Pasti ya. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu mencapai 5.000 meter disertai lava pijar dan api. Kejadian yang berlangsung Sabtu malam ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Petugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi, jadi dengan obat-obatan itu juga
Lampu belum ada. Belum ada. Iya, kami Terus? barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin puting beliung menyebabkan 15 rumah warga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan mengalami kerusakan. Terjangan angin menyebabkan atap rumah rusak hingga roboh, pohon tumbang, dan arus listrik terputus. 15 rumah warga di Desa Tanjung Sari, Lampung Selatan rusak akibat terjangan angin puting beliung. Lokasi yang paling parah berada di Dusun Indragiri, yang mana 2 rumah mengalami rusak berat dan 1 diantaranya roboh. Atap rumah terhempas, terbawa angin. Saat itu hujan turun deras disertai angin kencang dari arah barat dan suara gemuruh. Kejadian berlangsung cepat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian ini juga menimbulkan trauma bagi warga, terutama anak-anak. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan dan BPBD Lampung Selatan langsung terjun ke lokasi. Mereka bersama warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa material dan pohon tumbang yang menutupi jalan. Hujan lebat, angin kencang, memporak-porandakan ya. Banyak pohon tumbang ya kan, rumah sampai ada yang roboh, asbes pada berterbangan, pada berlarian keluar rumah semuanya. Di semua dusun, 6 dusun itu semua terdampak. Berapa jumlahnya? Ya sekitar kurang lebih baru 15 yang kita deteksi. Untuk penanganan sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah kami tadi sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada korban. Besok juga kami akan mengajukan ke dinas sosial, insya Allah besok siang dinas sosial langsung turun. Kemudian kami diarahkan ke Perkim dan dari BPBD juga, insya Allah nanti segera kami naikkan proposal. Bangunan kelas sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur roboh karena diterjang hujan angin yang melanda Sidoarjo. Akibatnya proses belajar mengajar dipindahkan ke perpustakaan sekolah. Beginilah kondisi salah satu bangunan kelas yang ditempati oleh siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak, Sidoarjo yang roboh. Terlihat atap bangunan hancur dan menyisakan puing-puing yang terkena angin kencang disertai hujan yang melanda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa kemarin. Selain itu, 2 bangunan kelas yang berderet bersebelahan dengan kelas yang ambruk kini telah dikosongkan karena pihak sekolah khawatir kelas tersebut juga akan ikut roboh. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar di kelas tersebut dipindahkan ke ruang perpustakaan. Untuk pembelajaran anak-anak, ini kami tata, kami sementara tidak sesi dulu. Ada satu ruang kelas yang kami gabung karena jumlah siswa sedikit. Pihak sekolah telah melaporkan hal ini ke BPBD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Hasilnya, total 3 bangunan kelas berderet tersebut rencananya akan direnovasi total tahun depan pada anggaran tahun 2025. Pihak sekolah berharap proses pembangunan sesuai jadwal sehingga siswa bisa belajar normal kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Sebuah kapal pencari ikan yang membawa 27 awak tenggelam di perairan dekat Pulau Jeju, Korea Selatan. 13 orang berhasil dievakuasi, sementara 12 lainnya masih hilang, termasuk 2 warga negara Indonesia. Dari 27 awak kapal, 15 orang berhasil dievakuasi, termasuk 2 warga negara Korea Selatan yang kemudian meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Sementara 12 awak kapal lainnya masih dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Terkait hal ini, Kemenlu RI telah menemui jajaran pemerintah Republik Korea Selatan untuk memantau proses pencarian 2 WNI yang hilang. Sementara 43 kapal termasuk 3 kapal angkatan laut, 13 pesawat dan beberapa penyelam laut dalam dikirim pemerintah Korea Selatan untuk membantu upaya penyelamatan. Sebelumnya laporan menyatakan sebuah kapal seberat 129 ton tenggelam sekitar 124 km dari barat Pulau Biang, Jeju.
Kapal terbalik saat awak sedang mengangkat jaring ikan untuk memindahkan hasil tangkapan ke kapal lain pada Jumat sekitar 4.30 pagi waktu setempat. Kapal diketahui membawa 27 awak kapal yang terdiri dari 11 WNI dan 16 warga Korea Selatan. Kecewa karena susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan jumlah serapan di industri pengolahan susu atau IPS. Ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Dengan membawa puluhan kendaraan bak terbuka bermuatan susu sapi segar, ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah berkumpul di Monumen Susu Tumpah Boyolali untuk melakukan aksi demo. Selain memasang spanduk di bawah Monumen Susu Tumpah, sejumlah peserta juga melakukan aksi mandi menggunakan susu sapi segar yang mereka bawa. Tak hanya mengguyur badan mereka dengan susu di atas kendaraan, namun peserta lain juga mandi dengan masuk ke dalam tabung tempat susu. Selain mandi, susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di area Monumen Susu Tumpah. Dari protes, kami mewakili para peternak yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali yang saat ini memang sedang menjerit karena kondisi perindustrian susu di Indonesia sedang membatasi jumlah kuota masuk susu dari produk lokal kita. Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang saat ini tidak terserap oleh pabrik. Aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka dengan adanya pembatasan kuota serapan susu dari pihak IPS sejak bulan September lalu yang sangat merugikan para peternak. Iring-iringan kendaraan pembawa susu sapi bergeser ke tempat pembuangan akhir. Sisa susu sapi sebanyak 50 ton dibuang sia-sia ke tempat sampah. Ke depan kita sekarang susu lokal harus lebih dipertahankan lagi supaya masyarakat bisa hidup dari susu. Masalah kerugiannya Mas sendiri berapa, Mas? Sudah 100 juta lebih. Diduga pembatasan kuota serapan IPS karena adanya faktor impor susu yang tidak ada batasan. Karena selama ini produksi susu lokal Indonesia baru bisa mencukupi 20% kebutuhan susu nasional, sedangkan 80% masih impor. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.